Cepat, cepat, cepat ke tembok kota. Tiba-tiba, seseorang bergegas masuk, terengah-engah. Semua orang segera menatapnya dan bertanya, apa yang terjadi? Orang itu menarik napas dan berkata, murid dari Sekte Tai telah tiba. Apa? Tiba-tiba, mereka berdiri dari tempat duduk mereka, dan karena menggunakan terlalu banyak kekuatan, kursi dan kursi di kursi itu terbalik. Namun, mereka tidak menanyakan hal ini karena semua pikiran mereka terfokus pada 3 kata, Sekte Tai, dan tidak dapat memikirkan hal lain. Sekte Tai, salah satu sekte super, kepala tanah suci Tao abadi. Itu adalah kekuatan yang tak terduga, yang dirindukan semua orang di East Profound Domain. Tetapi bagi mereka yang memasuki alam rahasia bulan mendalam, tidak ada satu pun murid yang tidak ingin menjadi Sekte Tai. Jika mereka berhasil, maka itu akan menjadi kehormatan yang tak tertandingi bagi seorang individu, atau bagi klan dan negara tempat dia berasal. Sepanjang sejarah kompetisi multi kerajaan, pemenang terakhir pada dasarnya adalah mereka yang masuk ke Sekte Tai, menjadi murid Sekte Tai. Apa yang kau katakan itu benar. Murid-murid Sekte Tai benar-benar datang. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Sekte Tai, status agung macam apa yang mereka miliki, kehormatan macam apa yang mereka terima, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Jika mereka dapat melihat murid-murid itu akan menjadi semacam kemuliaan tertinggi. Orang itu menganggukkan kepalanya, benarkah, untuk apa aku berbohong padamu? Mereka ada di tembok kota, dan banyak dari mereka sudah pergi untuk melihatnya. Di tembok kota, ayo pergi. Semua orang terkejut, kaget, dan tanpa berkata apa-apa, mereka langsung bergegas keluar. Sekte Tai, di mata semua orang yang hadir, adalah sakral, tertinggi, suci, dan tidak dapat diganggu-gugat. Sekte Tai, Wu Chen tertawa samar. Dia tidak sefanatik yang lain, tetapi dia berjalan perlahan, dan ketika dia mencapai tembok kota, dia melihat 20 pemuda berpakaian biru langit turun dari langit. Mereka semua bersemangat, aura mereka seperti naga, dan mata mereka sangat bersemangat. Ketika Wu Chen memfokuskan pandangannya pada mereka, dia terkejut menemukan bahwa semua orang ini memiliki kekuatan yang sangat tirani. Bahkan yang terlemah di antara mereka memiliki kultivasi di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati, dan untuk ahli yang paling kuat, mereka telah mencapai Empyrean ke-8 dari tahap bela diri sejati, yang benar-benar sangat menakutkan. Wow, apakah orang-orang ini murid Sekte Tai? Mereka benar-benar terlalu kuat. Murid dari tahap bela diri sejati, di dalam Sekte Tai, hanya dapat dianggap sebagai murid pemula. Yang benar-benar kuat adalah murid sejati, kekuatan semacam itu sungguh tak terbayangkan. Murid penerus, apakah kau berbicara tentang para ahli super yang telah menembus tahap astral reaching mereka? Benar sekali, ahli di tahap astral reaching. Tanpa ahli di tahap astral reaching, dia tidak akan bisa menjadi murid penerus. Wow, tahap astral reaching, alam yang bahkan tidak berani kubayangkan. Hur-hur, aku benar-benar berharap aku juga bisa memiliki kesempatan untuk memasuki Sekte Tai. Jika begitu, bahkan jika aku mati, aku masih bisa tersenyum. Bangun, berhentilah melamun. Dengan tempat suci seperti Sekte Tai, dengan kemampuanmu yang kecil, bagaimana mungkin kau bisa masuk? Jangan beritahu aku, tidak bisakah kau membiarkanku bermimpi sebentar? Pada saat ini, tembok kota dipenuhi orang. Ketika mereka mendengar tentang kedatangan para pengikut Sekte Tai, semua orang segera berlari keluar rumah dan mengepung tempat itu, untuk melihat sekilas penampilan sebenarnya dari para pengikut Sekte Tai. Ketika para murid Sekte Tai ini melihat bahwa semua orang sedang melihat mereka, mereka tidak peduli dan hanya berdiri di sana, tidak pergi. Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Gemuruh-gemuruh gemuruh. Setelah beberapa saat, suara gemuruh datang dari langit seperti gemuruh guntur. Fenomena ini langsung menarik perhatian semua orang. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke arah langit. Adapun para murid Sekte Tai, mereka semua membungkuk dengan sikap yang sangat hormat, tidak berani sedikit pun lalai. Salam, Senior Lei. Namun, mereka sangat hormat, dan tidak berani mengabaikannya sedikit pun. Dari sini, dapat dilihat betapa tinggi status keberadaan yang akan muncul, itu tidak terbayangkan. Gemuruh-gemuruh gemuruh.
Langit dan bumi mulai bergejolak saat ki spiritual melonjak keluar dengan hebat. Aura agung perlahan muncul dari kedalaman ruang dan waktu. Aura ini sangat besar, jauh melampaui imajinasi semua orang. Aura macam apa ini? Terlalu kuat. Itu seharusnya bukan tahap bela diri sejati. Tidak mungkin tahap bela diri sejati memiliki aura sebesar itu. Jika itu bukan tahap bela diri sejati, maka tingkat ahli apa itu? Mungkinkah itu ahli di tahap pencapaian astral? Menurut pendapatku, sangat mungkin itu adalah ahli di tahap pencapaian astral. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Jangan menakut-nakuti aku. Apakah itu ahli di tahap pencapaian astral atau tidak, kita akan tahu sebentar lagi. Kerumunan menjadi gempar saat mereka semua menatap langit tanpa berkedip. Ahli di tahap pencapaian astral. Wu Chen mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Dia tahu bahwa ini jelas bukan tahap bela diri sejati, tetapi ahli di tahap pencapaian astral. Di masa lalu, dia juga pernah melihat ahli di tahap pencapaian astral, dan tahu betapa mengerikannya tingkat ahli ini, itu jauh melampaui imajinasinya. Seiring berjalannya waktu, aura itu semakin dekat dan dekat. Tentu saja, tekanan dari aura itu juga semakin kuat dan kuat. Aku tidak tahan lagi, aku akan mati lemas. Kekuatan ini terlalu kuat. Tidak diragukan lagi, ini adalah ahli di tahap pencapaian astral. Ahli legendaris di tahap pencapaian astral telah turun. Ahli di tahap pencapaian astral, ini adalah murid penerus. Dia sangat kuat dan tak terduga. Aku sangat gembira, aku akan melihat pewaris sejati Sekte Tai. Aku sangat gembira. Semua orang terkejut, tidak dapat mempercayainya. Bahkan dalam mimpi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka benar-benar akan dapat melihat ahli legendaris di tahap pencapaian astral hari ini. Di bawah tatapan semua orang yang tercengang, seorang pemuda berjubah ungu perlahan muncul dari langit. Dia adalah seorang pria yang sangat tampan yang seluruh tubuhnya bermandikan cahaya terang, seperti dewa, membuat orang lain tidak dapat melihatnya dari dekat. Ini adalah ahli di tahap pencapaian astral, kan? Dia terlalu kuat. Aura ini benar-benar tak terbayangkan. Aku tidak berani percaya bahwa keberadaan yang begitu kuat ada di dunia ini. Semua orang menatap pemuda ini, begitu terkejut sehingga mereka bahkan tidak dapat berbicara. Bagi mereka, ahli di tahap pencapaian astral ini seperti legenda, tak tersentuh. Ahli di tahap pencapaian astral. Wajah Wu Chen menjadi suram, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah ahli di tahap pencapaian astral. Kekuatannya dalam dan tak terduga, jauh dari sesuatu yang dapat dia tangani dengan kekuatannya saat ini. Menghadapi ahli tingkat ini, bahkan jika semua tekniknya digunakan, dia tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkannya. Siapa pemimpin kota ini? Pemuda berjubah ungu itu turun, dan suara yang sangat jelas terdengar. Semua orang tercengang. Mereka saling memandang. Para pemimpin kota iblis kacau. Apakah mereka memiliki pemimpin kota iblis kacau? Tidak ada pemimpin. Pemuda berjubah ungu itu melihat sekeliling, lalu bertanya, di mana para pemimpin berbagai daerah? Pada saat ini, semua orang saling berbisik satu sama lain, mengapa seorang murid sejati dari Sekte Tai mencari para pemimpin daerah, mungkinkah mereka ingin memanggil mereka ke Sekte Tai terlebih dahulu? Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa menahan rasa iri. Sekte Tai, ini adalah sekte nomor 1 di Jalan Abadi, dan kekuatannya sangat mengerikan. Mampu memasuki tempat ini adalah kehormatan besar bagi mereka. Segera, 5 pemuda berjalan keluar dan menangkupkan tangan mereka ke arah pemuda berjubah ungu itu. Senior Lei, saya adalah pemimpin daerah Anggrek Ungu, Zheng Ran. Saya Wang Ken, pemimpin wilayah Laut Biru. Saya Liu Feng, pemimpin klan Penglai. Saya pemimpin aliansi Qiyu, Yuan Feng. Tetua abadi, saya Yang Peng, orang nomor 1 di wilayah Zenkang. Kelima orang itu memperkenalkan diri satu persatu, dengan sikap yang sangat hormat. Meskipun mereka adalah pemimpin dan orang pertama di wilayah mereka masing-masing, mereka menghadapi murid sejati Sekte Tai, eksistensi tertinggi. Di depan pihak lain, identitas mereka bahkan tidak layak disebut. Kurang ajar. Dia bahkan berani menyebut dirinya orang nomor 1 di depan senior Lei. Seorang murid Sekte Tai berpakaian biru langit berteriak dengan marah. Wajah Yang Peng membeku, sangat canggung, dan wajahnya memerah.
Dia adalah orang nomor satu di wilayah Zenkang, oke. Yang lain, melihat ini, juga mencibir. Mereka menanyakan para pemimpin dari berbagai wilayah, tetapi Anda mengaku sebagai orang nomor satu. Pemuda berjubah ungu melambaikan tangannya, dan pemuda berpakaian biru langit melangkah mundur. Murid sejati, status macam apa yang mereka miliki? Mereka mengendalikan hidup dan mati semua murid baru, jadi mereka tidak berani menyinggung mereka. Kalian semua adalah pemimpin dari berbagai daerah di kota ini. Baiklah, aku akan memberi kalian misi. Jika kalian dapat menyelesaikannya, aku akan memberimu hadiah besar. Misi, hadiah. Belum lagi Yang Peng dan yang lainnya, bahkan yang lainnya sangat tergoda. Hadiah untuk menjadi murid penerus Sekte Tai jelas sangat murah hati, itulah yang paling mereka harapkan. Tolong berikan instruksi kalian, Penatua Abadi. Kelima orang itu berbicara bersamaan. Hadiah untuk murid sejati Sekte Tai jelas bukan hal biasa. Bagus sekali. Pemuda berjubah ungu itu menganggukkan kepalanya dan berkata, aku ingin kalian semua segera menemukan seekor burung merah menyala yang besar. Jika kalian dapat menemukannya dan memberikan beberapa petunjuk yang dapat diandalkan, aku akan memberimu hadiah yang besar. Burung besar. Semua orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda berjubah ungu itu benar-benar ingin mereka menemukan seekor burung besar. Hal ini membuat mereka merasa sangat bingung. Bukankah dia mengatakan untuk membantu mereka mengumpulkan Blood Demon? Mengapa mereka harus menemukan burung besar? Burung besar. Wu Chen juga terkejut, untuk apa orang ini mencari burung besar, dan juga, burung besar macam apa yang layak bagi para ahli di tahap Astral Reaching untuk membuang-buang waktunya mencarinya. Tuan Abadi, bolehkah aku bertanya burung jenis apa yang sedang Anda cari? Apakah Anda memiliki ciri-ciri atau nama tertentu? Jika mereka tidak memiliki penampilan atau nama tertentu, bagaimana mereka dapat menemukannya di hamparan luas alam rahasia bulan yang mendalam ini? Flaming Phoenix, kau pasti tahu jenis burung ini. Flaming Phoenix. Mata Wu Chen berbinar, memancarkan cahaya terang. Flaming Phoenix ini bukanlah makhluk biasa, dalam esensi darah burung ini, terdapat garis keturunan Phoenix binatang ilahi, sama seperti Nine Netherbird. Di masa lalu, ia telah mencari garis keturunan Phoenix di kota kuno angin dan awan, berharap untuk mencapai tingkat kultivasi ketiga. Karena itu, ia membeli bangkai Nine Netherbird di rumah lelang, tetapi hasilnya membuatnya sangat kecewa, karena jumlah garis keturunan Phoenix yang diekstraksi dari bangkai itu sangat sedikit, dan pada dasarnya, itu tidak cukup. Kemudian, ketika ia bertarung di dalam aliran bulan darah, ia telah menelan semua garis keturunan Phoenix. Tetapi sekarang, ia tiba-tiba mendengar berita tentang Flaming Phoenix, yang menyalakan harapan sekali lagi. Mungkin, ia dapat menggunakan Flaming Phoenix untuk mengekstrak garis keturunan Phoenix dan menerobos formula Phoenix api. Flaming Phoenix. Seekor Flaming Phoenix muda, dengan sendirinya, memiliki kekuatan tahap bela diri sejati. Sedangkan untuk Flaming Phoenix dewasa, kekuatannya paling tidak berada di Astral Reaching Stage, atau bahkan sepenuhnya melampaui Astral Reaching Stage. Makhluk mengerikan semacam ini adalah makhluk yang tidak berani mereka sentuh, karena itu jelas makhluk hidup, jadi mereka tidak hidup untuk kembali. Bagus sekali, sepertinya kalian semua tahu tentang Flaming Phoenix. Karena kalian semua tahu tentang itu, maka aku tidak perlu menggambar lagi. Kalian semua bisa pergi mencarinya, dan juga memberitahu orang-orang di kota lain untuk mencari Flaming Phoenix juga. Setelah itu, datang dan ceritakan padaku tentang itu. Pemuda berjubah ungu itu berkata dengan suara rendah. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, meninggalkan sekelompok orang yang terkejut. Bahkan jika itu adalah Flaming Phoenix muda, itu tetap tidak akan mudah untuk dihadapi, belum lagi Flaming Phoenix yang sudah dewasa. Jika mereka bertemu dengan Flaming Phoenix yang sudah dewasa, mereka hanya akan lari menjauh darinya, dan pada dasarnya tidak akan berani mendekatinya, dan pasti akan mati jika mereka melakukannya. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan Senior Lei? Mengapa kau tidak mencarinya? Kekuatan orang ini juga sangat mengerikan. Setelah mencapai Empyrean ke-8 dari tahap bela diri sejati, dia pada dasarnya adalah keberadaan yang tak terkalahkan di alam rahasia bulan yang mendalam. Zheng Ran berhenti sejenak dan kemudian bertanya, bolehkah aku bertanya kakak senior,
Flaming Phoenix macam apa yang dicari kakak senior Lei itu, apakah dia muda atau dewasa? Orang itu berkata, tentu saja dia dewasa. Jika dia masih muda, mengapa aku harus menyusahkan senior Lei untuk bertindak sendiri? Dewasa. Semua orang membelalakkan mata mereka. Tubuh mereka gemetar ketakutan. Seekor Flaming Phoenix dewasa, yang merupakan ahli di Astral Reaching Stage, kekuatan mereka tidak dapat dipercaya, tetapi tidak ada yang berani menyentuh orang-orang di sini. Zheng Ran dan yang lainnya juga terkejut. Untuk menjadi Flaming Phoenix dewasa, kekuatan mereka sangat mengerikan. Bahkan mereka tidak berani menyinggung mereka. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi pihak lain tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Lakukan apapun yang aku perintahkan, dasar bajingan konyol. Cepat dan temukan mereka. Jika kalian tidak dapat menemukan mereka, senior Lei akan marah. Pikirkan saja konsekuensinya. Zheng Ran dan yang lainnya segera menutup mulut mereka. Jika ahli di Astral Reaching Stage marah, konsekuensinya akan sangat menakutkan. Mungkin, aku bisa meminjam tangan orang-orang ini untuk membantuku menyingkirkan Flaming Phoenix itu. Wu Chen tersenyum. Flaming Phoenix itu adalah Flaming Phoenix tingkat kelima, Flaming Phoenix tingkat kelima, dan ini setara dengan seorang ahli di Astral Reaching Stage. Kekuatannya sangat mengerikan, jauh melampaui imajinasinya, dan hanya dengan kekuatannya sendiri, menantang keberadaan yang begitu kuat seperti itu sama saja dengan bunuh diri, jadi satu-satunya cara adalah meminjam tangan para pengikut Sekte Tai ini, dan membantu mereka membunuh Flaming Phoenix. Bagaimanapun, para pengikut Sekte Tai ini, terutama yang bermarga Lei, tidak bisa dianggap remeh. Semua pengikut mereka, semuanya sangat kuat, jauh melampaui dirinya saat ini, dan menginginkan mulut harimau untuk makanan bukanlah hal yang mudah. Bagaimanapun, para pengikut Sekte Tai ini semuanya sangat kuat, dan tidak memiliki kekuatan mendalam yang dapat menandingi kekuatannya saat ini sama sekali. Jadi, dia harus merencanakan semuanya dengan hati-hati sebelum berhasil. Jadi, saudara senior ini, di mana Blood Demon? Yang Peng bertanya dengan lembut, dia benar-benar takut bahwa para ahli kesombongan surga yang telah membuat marah Sekte Tai ini tidak akan terbayangkan. Orang itu menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan nada meremehkan, hanya seorang Blood Demon, kesulitan apa yang kamu miliki? Dengan murid-murid Sekte Tai Ku yang keluar, hanya beberapa Blood Demon tidak akan menjadi masalah sama sekali, itu akan mudah. Beberapa Blood Demon telah tumbuh menjadi tingkat ketiga, tahap keempat, dan bahkan Blood Devil tingkat kelima telah muncul. Blood Devil tingkat kelima, setara dengan seorang ahli di tahap Astral Reaching, dan kekuatan mereka mengerikan, itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh orang biasa. Selain itu, masih ada beberapa kultivator kuat yang pikirannya dikendalikan oleh Blood Demon dan menjadi boneka darah. Mereka tidak bisa ceroboh. Namun, ketika mereka memikirkannya, sekarang ibu kota Tanah Suci Tao Abadi, Sekte Tai, telah muncul, dan bahkan seorang murid sejati telah dikirim, tidak peduli seberapa sombongnya Blood Demon itu tidak akan memiliki banyak hari baik yang tersisa. Pasti akan cepat hancur oleh para pengikut Sekte Super ini. Memikirkannya, hati mereka menjadi tenang. Di masa lalu, ketika Blood Demon mendatangkan malapetaka, mereka bahkan tidak bisa tidur nyenyak atau makan dengan baik, jadi mereka takut Blood Demon akan tiba-tiba turun ke atas mereka dan menghisap darah mereka hingga kering atau mengubah mereka menjadi Blood Puppets. Sekarang, mereka akhirnya tidak perlu khawatir lagi. Apa yang kalian semua berdiri di sana? Mengapa kalian tidak mencari Flaming Phoenix? Teriak pria itu. Ya. Kerumunan itu bubar. Melihat orang-orang ini, Wu Chen diam-diam menggelengkan kepalanya dalam hatinya. Amukan Blood Demon, serta kehancuran Blood Demon, sering kali terjadi karena manusia lalai memberi Blood Demon kesempatan untuk melakukan serangan balik. Saya harap itu tidak terjadi di sini. Berita tentang kedatangan murid-murid Sekte Tai di kota Chaotic Demon dengan cepat menyebar dan menyebabkan kegemparan besar. Banyak orang bergegas datang dari seluruh tempat, hanya untuk melihat penampilan asli para murid Sekte Tai. Pada saat yang sama, perintah aneh juga dengan cepat menyebar, yaitu untuk mencari lokasi Flaming Phoenix. Tidak hanya para murid Sekte Tai yang memberikan perintah seperti itu, para murid Super Sekte lainnya juga memberikan perintah serupa, yang juga menyebabkan kegemparan besar di seluruh alam rahasia bulan mendalam.
Banyak orang membicarakannya, dan mereka semua menduga bahwa tujuan para murid super sekte ini datang ke alam rahasia bulan mendalam, adalah untuk membantu mereka melenyapkan Blood Demon, atau untuk mencari Flaming Phoenix, atau keduanya. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang di alam rahasia bulan mendalam mencari Flaming Phoenix. Bagi mereka, ini adalah kesempatan langka untuk menemukan Flaming Phoenix. Di satu sisi, mereka bisa mendapatkan sejumlah besar hadiah berharga, di sisi lain, mereka bisa meninggalkan kesan yang baik di benak Sekte Super, dan harapan untuk memasuki Sekte Super, meskipun kekuatan Flaming Phoenix sangat kuat, jauh melampaui imajinasi mereka tidak cukup bodoh untuk bertarung dengan Flaming Phoenix. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mencari petunjuk, dan misi serangan yang sebenarnya masih dilakukan oleh para pengikut Sekte Super ini, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan untuk melawan Flaming Phoenix. Pada saat yang sama, tirai telah terbuka pada perang antara manusia dan Blood Demon. Ada banyak Blood Demon, jumlahnya hampir tak terbatas, dan bahkan ada Blood Puppets, memberi mereka keuntungan mutlak dalam hal jumlah. Namun, manusia juga memiliki kelebihan tersendiri, terutama orang-orang dengan Sekte Super. Hampir semuanya memiliki kekuatan tirani, kekuatan bertarung yang kuat, dan mereka kejam dalam serangan mereka, bahkan ketika menghadapi boneka darah, mereka tanpa ampun membunuh mereka, dan tidak memiliki kelonggaran. Di bawah bimbingan Sekte Super, manusia juga telah menghancurkan beberapa sarang setan darah besar secara berurutan, menyebabkan cedera berat pada setan darah. Namun, yang aneh adalah bahwa setan darah yang telah mencapai tahap kelima tampaknya telah lenyap dari dunia, tidak ada jejaknya yang terlihat. Keberadaan setan darah tingkat 5 ini adalah inti dari setan darah, jika tidak dapat dihilangkan, maka pertempuran belum akan berakhir. Gua 10.000 kelelawar awalnya merupakan benteng bagi ras kelelawar vampir, hanya berjarak 30 km dari kota iblis kacau. Awalnya, ada banyak sekali kelelawar vampir di dalam kota, dan di masa lalu, kelelawar vampir akan terbang keluar dari sarang mereka dalam kelompok besar, membahayakan seluruh kota dan daerah sekitarnya. Namun, di Gua 10.000 kelelawar saat ini, pada dasarnya tidak ada kelelawar vampir karena iblis darah telah menggantikan kelelawar vampir, dan iblis darah telah menggantikan kelelawar vampir sebagai pemilik Gua 10.000 kelelawar. Ini juga mencerminkan dari pinggir lapangan bahwa iblis darah lebih menakutkan daripada kelelawar vampir. Dan Gua 10.000 kelelawar ini, telah menjadi target kehancuran umat manusia berikutnya. Ini adalah Gua 10.000 kelelawar. Berdiri di luar Gua 10.000 kelelawar, Wu Chen melihat ke dalam. Gua ini sangat dalam, seperti lubang tanpa dasar, dan tidak ada dasar di dalamnya. Di dalam, ada aliran energi yang kacau dan tak terkendali. Aliran energi ini sangat mengganggu, dan terasa seperti tempat para iblis tinggal. Dari sini, Wu Chen bisa mendengar suara pedang dan golok yang saling beradu. Dia tahu bahwa itu adalah suara pertarungan antara manusia kultivator dan Blood Demon, dan dari sini, meskipun dari jauh, dia masih bisa mendengarnya. Tanpa ragu, Wu Chen melompat keluar dan melompat ke dalam lubang. Blood Demon sama seperti binatang iblis, itu sangat berguna baginya, dia bisa menyerap energi mereka, dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan dan kultivasinya. Ini adalah kemampuan yang tidak dimiliki orang lain. Swoosh! Tidak lama setelah Wu Chen memasuki Gua 10.000 kelelawar, dia menjadi sasaran Blood Demon. Puluhan Blood Demon terbang mendekat, mulut mereka terus-menerus mengeluarkan lolongan tajam yang mengguncang langit. Energi darah yang dahsyat meledak dari tubuh mereka, seolah-olah mereka adalah iblis neraka, menyebabkan mereka tampak sangat menakutkan. Pisau pembunuh naga. Wu Chen berteriak saat cahaya terang keluar dari tubuhnya. Pisau pembunuh naga muncul dengan sendirinya dan melayang di atas kepalanya, melepaskan energi bilah satu demi satu, yang seperti matahari yang menerangi dunia yang hampir sepenuhnya gelap ini. Seni memotong Suanyuan. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen menebas dengan bilahnya, menyebabkan ki bilah yang kuat langsung meledak keluar seperti gelombang, menelan seluruh ruang. Ki bilah yang mengerikan menyapu ke arah Blood Demon, ia menjerit dengan menyedihkan, seluruh tubuhnya kesakitan, seolah-olah sedang dipotong oleh bilah, ia tidak dapat menahan kekuatannya sama sekali. Setelah bertahan beberapa saat, Blood Demon tidak dapat bertahan lagi,
tubuhnya terkoyak oleh ki bilah pedang, dan berubah menjadi genangan hujan darah, jatuh ke bawah. Menghadapi Blood Demon, cara yang paling efektif adalah menghancurkan mereka sepenuhnya. Jika demikian halnya, maka mustahil bagi mereka untuk hidup terus, meskipun itu akan menghabiskan banyak energi, tetapi jika mereka tidak melakukannya, sangat mungkin mereka tidak akan dapat membunuh Blood Demon, memberi Blood Demon kesempatan untuk terlahir kembali. Oleh karena itu, untuk mencegahnya bangkit kembali, itu sepadan dengan sangat cepat, energi aneh memasuki dantian Wu Chen. Pada saat ini, formula Fire Phoenix mulai beredar, dengan cepat menyelimuti energi itu, menghancurkannya, menghilangkan zat berbahaya, dan kemudian mengubahnya menjadi energi spiritual murni. Jika bukan karena formula Fire Phoenix, Wu Chen tidak akan berani menyerap energi dari Blood Demon, karena mereka mengandung banyak zat berbahaya. Zat semacam itu akan menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh, dan jika dia mengumpulkannya terlalu banyak, itu akan menyebabkan banyak konsekuensi serius. Kekuatan ini terlalu lemah, hampir tidak berarti. Kekuatan Wu Chen saat ini telah lama menjadi tak tertandingi seperti di masa lalu. Energi yang dihasilkan oleh tahap pertama dan tingkat kedua Blood Demon pada dasarnya tidak berpengaruh padanya sama sekali. Oleh karena itu, Wu Chen berharap Blood Demon yang lebih kuat dapat ditemukan. Wu Chen mendesah kecil. Sambil memegang Dragon Slaying Knife, dia terus menggali lebih dalam ke gua 10.000 kelelawar. Blood Demon tingkat 4. Melihat sosok darah raksasa yang tiba-tiba muncul di depannya, mata Wu Chen menjadi serius. Ini adalah iblis darah peringkat 4, ia haus darah dan kejam, dan ia tidak bisa ceroboh. Iblis darah juga melihat ke arah Wu Chen, dan dari tubuh Wu Chen, ia juga bisa mencium bau yang manis. Bau seperti ini, sungguh tak terlukiskan. Raungan, iblis darah meraung, dan mengambil inisiatif untuk menyerang Wu Chen terlebih dahulu. Sinar cahaya darah meletus dari tubuhnya, dan cahaya darah ini dipenuhi dengan kekejaman dan kekuatan. Seperti sungai darah yang menderu, ia bergegas menuju Wu Chen, dan mulai menyerangnya dengan ganas. Pisau pembunuh naga bergetar hebat, dan kemudian meletus dengan gelombang demi gelombang energi bilah. Energi bilah ini sangat kuat, dengan pisau pembunuh naga sebagai pusatnya, ia menyebar ke segala arah, menyebar dalam radius 30 meter di sekelilingnya, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi lautan bilah, energi bilah di dalam energi bilah melonjak, kekuatan mengamuk itu mengguncang dunia. Seni memotong Suanyuan. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen mengayunkan pedangnya. Sebuah tebasan kuat datang tanpa ampun, meledakkan seni memotong Suanyuan, kekuatannya mencengangkan, sangat mengerikan. Bang! Ketika cahaya darah dari seni memotong Suanyuan dan setan darah bertabrakan, gelombang energi yang melonjak menyebar seketika dari pusat, menelan area di sekitarnya. Wu Chen telah menembus langit kedua kekuatan sejati, kekuatannya telah meningkat pesat, dan energi darah setan darah, di bawah serangan pisau pembunuh naga Wu Chen, hanya bertahan sesaat sebelum hancur, berubah menjadi hujan darah. Melihat serangannya hancur, setan darah juga terkejut. Tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga bahkan serangannya dapat dihancurkan berkeping-keping. Namun, itu adalah setan darah peringkat 4, dan memiliki kekuatan tirani. Tidak peduli seberapa kuat manusia ini, dia jelas bukan lawannya, belum lagi saat ini, gua 10.000 kelelawar ini telah menjadi wilayah iblis darah mereka. Tidak peduli siapa itu, jika mereka ingin bersikap lancang di sini, itu tidak mungkin. Dengan raungan, iblis darah memutar tubuhnya. Setiap kali berputar, seberkas cahaya darah keluar dari tubuhnya. Saat cahaya darah keluar, kecepatan putarannya juga meningkat, dan sesuai dengan itu, cahaya darah yang meledak menjadi semakin kuat, membentuk bola energi darah yang menyilaukan. Di bawah rotasi iblis darah, bola cahaya darah mulai berputar. Gelombang energi darah yang kuat meledak dengan gila, secara bertahap membentuk bola darah. Melihat bola darah ini, ekspresi Wu Chen menjadi sangat serius. Di bola darah ini, gelombang demi gelombang energi darah terus melonjak dan meledak, seolah-olah itu adalah matahari kecil berwarna merah darah, yang mengandung energi yang sangat mengerikan. Energi ini, bahkan dalam keadaannya saat ini, menyebabkan jantung Wu Chen berdebar dan dagingnya berdebar. Dari sini, dapat dilihat bahwa gerakan ini jelas merupakan gerakan pembunuh dari Blood Demon.
Raungan. Blood Demon meraung ke langit dan kekuatan yang kuat meledak keluar. Kemudian, dengan dorongan kekuatannya, bola darah di depannya bergegas keluar, membawa serta kekuatan yang dapat menghancurkan segalanya. Ia dengan ganas menyerang Wu Chen, ingin membunuhnya di sini. Melihat bola darah itu menyerbu dan merasakan kekuatan yang mengerikan, ekspresi Wu Chen menjadi berat. Ki darah ini, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah darah, lapis demi lapis, seperti bom. Begitu meledak, itu akan memiliki efek yang merusak. Menghadapi gerakan yang mengerikan seperti itu, Wu Chen tentu saja tidak berani ceroboh. Sambil memegang pisau pembunuh naga, kekuatan dahsyat mengalir ke dalamnya, menyebabkannya bergetar hebat. Pedang kelima seni pemotongan Suan Yuan. Sambil memegang pisau pembunuh naga di tangannya, Wu Chen berteriak, pisau pembunuh naga di tangannya menebas ke bawah, cahaya pedang yang terang melesat keluar, seperti gelombang, itu menakutkan, mampu menghancurkan segalanya. Ketika setan darah melepaskan gerakan tiraninya, Wu Chen juga melepaskan pedang kelima seni pemotongan Suan Yuan yang mengerikan. Keduanya dengan cepat beradu. Ledakan. Di ruang gelap, dua kekuatan dahsyat langsung bertabrakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan saling mengikis. Badai dahsyat meletus dari pusat dan menyerbu ke segala arah seperti sambaran petir berdarah. Ketika keduanya bertabrakan, sejumlah energi yang mengerikan akan segera terkumpul. Dalam sekejap mata, itu telah terbentuk menjadi bola energi yang sangat besar, dan energi yang terkandung dalam bola energi ini sangat mengerikan. Begitu dilepaskan, itu akan memiliki konsekuensi yang sangat mengerikan. Ledakan. Akhirnya, pengumpulan energi mencapai puncaknya. Pada saat ini, bola energi tidak dapat lagi menahan tekanan dan meledak. Dalam sekejap mata, gelombang energi menyapu dari titik ledakan seperti aliran air yang tak berujung. Pada saat ini, aliran udara di sekitarnya melonjak dengan hebat. Itu sangat dahsyat saat kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah. Itu sangat kuat sehingga menakutkan. Ada juga beberapa Blood Demon di sekitar. Awalnya, mereka juga mengincar Wu Chen, tetapi saat mereka melihat gelombang energi ini, mereka ketakutan dan segera bergegas ke keempat arah, tidak berani tinggal. Jika mereka tetap di sini, mereka pasti akan tercabik-cabik oleh badai. Ledakan dan gelombang energi yang mengerikan terus meletus keluar. Wu Chen dan Blood Demon keduanya terhempas saat mereka terus mundur. Mereka sama sekali tidak bisa berhenti. Perisai emas. Wu Chen berteriak, cahaya emas di sekitar tubuhnya melonjak dan dengan cepat mengembun menjadi perisai emas, menghalangi di depannya, menghalangi energi yang melonjak. Kekuatan pertahanan perisai emas itu sangat kuat, sangat mengerikan. Itu mampu menghalangi serangan energi yang sangat kuat. Dengan bantuan perisai emas, tubuh Wu Chen akhirnya berhenti. Dia melayang di udara, ki darah di tubuhnya melonjak tanpa henti seperti gunung berapi yang mengamuk yang akan meletus. Formula Phoenix api di tubuhnya memungkinkannya untuk mengedarkannya, membuatnya merasa lebih nyaman dan mengeluarkan energi berlebih. Setelah setengah menit, Wu Chen sedikit lebih baik, energi darah yang melonjak dalam tubuhnya tidak lagi mengamuk. Aku ingin tahu bagaimana keadaan orang itu. Saat itu, Wu Chen teringat pada Blood Demon, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Kondisi Blood Demon jelas lebih buruk daripada Wu Chen. Tubuhnya terus bergoyang, dan energi darah di dalam tubuhnya terkelupas dan terkikis oleh energi yang mengerikan itu. Jelas sangat menyedihkan. Ini tidak mengejutkan, Blood Demon tidak pernah memiliki teknik ajaib seperti teknik tubuh emas abadi, yang mampu membangun pertahanan sekuat itu. Ia hanya bisa mengandalkan energi darahnya, dan begitu energi darahnya tersebar, tubuhnya akan sepenuhnya terekspos. Kesempatan yang bagus. Melihat situasi ini, tanpa berkata apa-apa, Wu Chen meraih pisau pembunuh naga dan bergegas keluar. Ia tidak peduli dengan kondisi tubuhnya yang tidak normal, dan langsung bergegas maju. Pada saat ini, Blood Demon berada pada titik terlemahnya. Jika tidak disingkirkan sesegera mungkin, pihak lain akan cepat pulih, dan mungkin menjadi lebih kuat, dan bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Dibandingkan dengan manusia, Blood Demon memiliki kelebihannya sendiri. Makhluk semacam ini memiliki kemampuan regeneratif yang sangat kuat, jadi selama ia tidak hancur total, ia akan dapat pulih setelah jangka waktu tertentu, tidak peduli seberapa besar kerusakan yang diterimanya. Oleh karena itu, jika mereka ingin membunuh Blood Demon,
mereka harus menghancurkannya sepenuhnya agar memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Ketika Blood Demon melihat Wu Chen bergegas lagi, ia sangat terkejut. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung menghindar, tahu bahwa ia terluka parah, dan tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Wu Chen. Menghadapi serangan andalan Wu Chen, ia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Kau ingin melarikan diri, apakah kau meminta izin kepada dewa ini? Wu Chen berteriak dingin, pisau pembunuh naga di tangannya menebas ke bawah, bilah yang mengerikan itu, seperti badai yang sangat deras, meledak dalam sekejap, menyelimuti seluruh Blood Demon. Blood Demon menjerit saat gelombang demi gelombang energi darah yang kuat meledak keluar, ingin melarikan diri dari jaring bilah Wu Chen. Namun, seberapa tirani serangan bilah Wu Chen? Di dalam jaring bilah, energi bilah melesat ke langit dan menyebar ke segala arah, membentuk sangkar mengerikan yang membatasinya dengan kuat, membuatnya tidak dapat melarikan diri. Secara bertahap, suara Blood Demon berhenti dan menghilang. Tubuhnya benar-benar hancur oleh ki bilah tanpa jejak. Melihat ini, Wu Chen merasa tenang. Kekuatan Blood Demon ini benar-benar hebat, bahkan dia yang telah menembus Second Sky of the Genuine Force merasa kesulitan untuk menghadapinya. Namun untungnya, akhirnya dia berhasil dibasmi sepenuhnya. Pada saat ini, kekuatan yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya, dan saat Fire Phoenix formula di dalam tubuhnya bersirkulasi dengan panik, kekuatan itu segera berubah menjadi kekuatan murni dan mengalir ke dalam tubuhnya. Wu Chen segera merasakan kekuatan di dalam tubuhnya tumbuh lebih kuat dalam satu lingkaran, dan efek dari kekuatan ini sama sekali tidak ada bandingannya dengan udang-udang kecil sebelumnya. Dengan sangat cepat, kekuatan Blood Demon dicerna dan diserap sepenuhnya oleh tubuhnya. Wu Chen berhenti sejenak untuk beristirahat, lalu terus menyelam lebih dalam. Gua 10.000 kelelawar sangat dalam dan terbang untuk waktu yang tidak diketahui sebelum akhirnya mencapai dasar. Suasana di sini gila. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyitkan hidungnya. Di dasar gua 10.000 kelelawar, ada aura yang sangat menindas, dan itu sama sekali tidak cocok untuk kultivator manusia. Begitu manusia memasuki tempat ini, di bawah pengaruh aura di sekitar, mereka hanya bisa mengeluarkan sekitar 80 hingga 70% dari kekuatan asli mereka. Pada saat ini, formula Phoenix api di tubuhnya melaju cepat dan dengan cepat memurnikan ki mengamuk di sekitarnya, menyebabkan Wu Chen dengan cepat kembali normal, dan dia tidak lagi merasakan tekanan apapun. Formula Phoenix api benar-benar ajaib. Wu Chen menganggukkan kepalanya, dia sangat puas dengan formula Phoenix api. Formula Phoenix api adalah teknik paling mistis yang pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya, kualitasnya tinggi, dan berada di luar imajinasinya. Saat ini, dia baru berada di tahap pengembangan paling dasar. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi saat formula Phoenix api menembus tahap ketiga. Wu Chen dipenuhi dengan antisipasi untuk terobosan ke formula Phoenix api. Setelah menembus alam tahap kedua, dia akan mampu melepaskan teknik sempurna yang begitu kuat, Raging Flame Divine Phoenix. Flaming Phoenix, dewa ini pasti akan menangkapmu. Wu Chen diam-diam mengepalkan tinjunya, dan bersumpah dalam hatinya bahwa tidak peduli siapapun itu, mereka tidak akan menghalanginya untuk mendapatkan Flaming Phoenix, bahkan jika itu adalah sekte super, atau bahkan jika itu adalah 10 sekte besar, itu tidak akan menjadi pengecualian.